Untuk membantu lebih memahami yang kuat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, membawa wawasan dan relevansi yang abadi dengan dunia modern adalah harta karun bagi mereka yang berencana untuk menggunakannya. Strategi dunia bisnis ini dibekali dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka yang telah mempelajari dalam memperoleh kemenangan dan seringkali dominasi total atas mereka yang tetap mengabaikan nasihat bijak. Bersama The Mantap, Daniel Manurung Tampan, ada Dr. Ali Mahsun, ATMO, Mbiomed, Dr. Rival Marbun, SH, MPD, serta Megi yang duduk dalam meja persaudaraan menguraikan dengan cara yang ekonomis. Di lain waktu, pesan ini menggemakan ideologi dan ilmu tentang tata negara. Para pemikir memasukkan ke dalam praktik yang sangat efisien, yang diperhitungkan. Dalam sebuah dialog di Pondok Gede ini juga mengemukakan pentingnya moralitas, menghargai rencana, penggunaan situasi dan keuntungan, serangan dan manuver mendadak. Penipuan adalah metode para penguasa yang lebih rendah. Pasukan orang baik tidak dapat dilawan dengan tipu daya. Seperti yang dikomentari pada kesempatan ini tentang penggunaan kecerdasan dan tipu muslihat. Ada yang mengeluh bahwa itu menguraikan bentuk paling kotor dari tata negara dengan kedalaman duplikasi yang tak terkatakan, mendatangkan kerusakan yang lebih besar pada tatanan masyarakat manusia daripada kebrutalan fisik apapun. Keterlibatan dengan isu-isu intelektual utama dan tren saat ini, dan melakukan tugas besar yang matang dan penilaian yang berpengalaman. Dalam istilah yang bersinar, kita memikul tanggung jawab yang tidak terduga oleh diri sendiri dan oleh kami. Mengangkat rambut musim gugur bukanlah tanda kekuatan besar, melihat matahari dan bulan bukanlah tanda penglihatan yang tajam, mendengar suara guntur bukanlah tanda telinga yang cepat. Pada saat yang sama, seringnya penggunaan sajak dan setengah sajak, sejajar dengan perubahan dan jalan, meningkatkan efek. Dalam strategi, jalan terjauh seringkali merupakan jalan terpendek di sana, pendekatan langsung ke objek melelahkan penyerang dan mengeraskan perlawanan dengan kompresi, sedangkan pendekatan tidak langsung melonggarkan cengkeraman pembela dengan mengganggu keseimbangannya. Kami penuh dengan cahaya yang sama, berkembang dan berhasil dalam kehidupan sehari-hari dan bekerja menggunakan kebijaksanaan, mencurahkan sebagian besar waktu dan energi yang tersedia untuk mempelajari, melanjutkan pekerjaan yang lebih banyak bersama dengan orang lain, memulai pembangunan kembali nasihat baru, modern dan manusiawi. Tapi apa yang disebut, ditempatkan berdampingan, ini berisi banyak hal yang tidak ditulis, dan sangat sedikit tentang apa yang harus dilakukan dengan catatan bakat dan kemampuan masing-masing, manfaat baik. Pastikan, percaya, perhatian utama adalah beberapa kata dalam apa yang terdiri dari keterampilan dan semua kesempurnaan. Bagaimana masa lalu membentuk masa kini, dan dampak dari faktor-faktor domestik yang membentuk perilaku eksternal. Terfokus dan terorganisir dengan baik yang memberikan banyak wawasan tentang perhitungan dan perilaku, dan mengidentifikasi sejumlah tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Dunia adalah tempat yang berantakan dan tidak menentu, dan kebijakan luar negeri adalah siklus aksi dan reaksi yang tak henti-hentinya dalam menanggapi serangkaian variabel yang sangat kompleks. Kebijakan luar negeri bukan hanya sekedar respons pemerintah terhadap peristiwa di luar perbatasannya, tetapi juga merupakan upaya untuk mengantisipasi dan membentuknya dengan cara-cara yang memajukan kepentingan dan nilai-nilai negara. Bersama dengan diplomasi yang merupakan sistem operasinya, politik luar negeri membutuhkan imajinasi dan usaha. Pertama, pemerintah harus menentukan bagaimana pandangannya terhadap dunia, sebuah visi, lalu apa yang dapat dilakukannya untuk mewujudkan hasil tersebut, sebuah strategi, dan akhirnya, taktik, bagaimana menggunakan advokasi dan negosiasi yang terampil untuk mewujudkannya. Bagaimana yang kreatif dan membuat tanda di dunia. Itulah sebabnya mengapa kebijakan pertahanan dan keamanan menjadi jauh lebih penting bagi perasaan mereka sendiri di dunia. Tetapi jika, seperti yang ditulis oleh pemikir strategis besar Prusia abad ke-19 Karl von Clausewitz, perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, maka kebijakan luar negeri adalah politik yang kegagalannya berarti konflik. Keberhasilannya sangat berarti.